Begawan, serahkan kalau gondang padaku. Rupanya kau Mak Lampir. Apa tidak kenal jera? Tidak jera. Kau benar-benar manusia. Kau aku biarkan hidup agar ada kesempatan untuk bertobat dan balik ke jalan kebaikan. Kaulah yang harus mengikuti jalanku. Jalan Mak Lampir. Kurang ajar. Kau memang tidak bisa dikasihani. Jangan banyak omong. Bunuh Begawan itu. Rebut kalau gondang. Ayo. Kemana larinya Begawan? Lihat Guru, di sana ada jalan setapak. Pasti mereka ke sana, Guru. Kurang ajar. Pasu Benggala Saktiku, tunjukkan di mana Begawan Girinata berada. Kurang ajar. Tunjukkan gambar Begawan Girinata padaku. Hah? Kurang ajar. Cahaya raga. Begawan itu mempunyai aji cahaya raga. Pasu Benggalaku tidak ada artinya. Ikut aku. Bagaimana rasanya, Neng? Pahit sekali, Mbok. Bagaimana perasaan Neng Sari sekarang? Sudah semakin baik, banyak kemajuan. Tenagaku sudah pulih sekarang. Syukur. Berarti dalam beberapa hari lagi, Mbok yakin Neng Sari sudah boleh pulang. Oh ya, Neng Sari pernah bilang dada sebelah kiri terasa nyeri. Sekarang bagaimana? Sudah tidak terasa lagi, Mbok. Luar biasa. Ki Sangguling benar-benar dukun yang hebat. Neng Sari sudah sembuh, Ki. Bagaimana sebaiknya? Pulang saja kita. Jangan dulu, Mbok.
Tunggu sampai pengobatannya tuntas. Neng Sari sudah tidak sakit lagi dan tenaganya sudah pulih. Apa itu bukan berarti sudah sembuh tuntas? Tuntas itu bukan kita yang mengatakan, Mbok. Tapi dari yang mengobati. Mana mau dia mengatakan tuntas? Upahnya belum dia dapat. Pasti dia akan selalu mengatakan belum. Saya pernah ngobrol dengan Kisangguling, Mbok. Penyakit yang menimpa Neng Sari itu karena berajawisa. Sedikit saja racunnya masih tertinggal dalam tubuh Neng Sari, bisa membahayakan jiwanya, Mbok. Kenapa? Racun berajawisa itu bisa menyerang jantung. Mbok bisa bayangkan sendiri kalau jantungnya diserang. Jadi? Darah harus dibersihkan sebersih-bersihnya. Untuk membersihkan racun berajawisa itu, hanya dengan minyak lembak Nagaseta, yang hanya dimiliki oleh Kisangguling. Wah, berarti Neng Sari bisa lama lagi tinggal di sini. Kehormatannya terancam, Ki. Saya tahu, Mbok. Tapi bagaimana lagi? Daripada di belakang hari nyawa Neng Sari terancam, lebih baik kita atasi saja sekarang. Kita berdoa saja supaya Neng Sari selamat. Kurang ajar. Masa sampai sekarang aku belum merasakan upahnya sekalipun. Hah? Siapa? Saya, Ki. Ada apa? Rezeki, Ki. Rezeki. Rezeki apa? Bener? Masa saya bohong? Itu kalau Aki mau. Mau. Aku mau duduk dulu. Aku mau. Tapi tunggu. Minyaknya, bagaimana maksudnya tadi? Neng Sari ingin melihat sendiri jenis minyaknya, Ki. Minyak lembak Nagaseta. Untuk apa? Dia curiga. Jangan-jangan ramuan yang dia minum tidak diisi lagi dengan minyak lembak Nagaseta. Lantas maunya apa? Kisangguling mau menyuruh apa pada Neng Sari? Dia saya suruh berendam setengah hari sebelum minum jamuku. Di mana? Di Kaliwedas Miring. Kapan? Besok. Besok Kisangguling harus membawa minyak lembak Nagaseta. Teteskan di depan Neng Sari. Setelah dia meminum ramuan itu, dia akan membayar upahnya di situ juga, Ki. Betul itu, tidak bohong. Mulut saya kalau saya bohong, Ki. Jadi, kita besok ketemu di Kaliwedas Miring. Sudah belum? Sebentar lagi, Mbok. Kasihan Neng Sari. Sudah kedinginan begitu. Tunggu matahari itu tergelincir. Begitu pesan Kisangguling. Jangan kurang, jangan lebih. Tapi Kisangguling sendiri sampai sekarang belum kelihatan batang hidungnya. Tunggu. Dia pasti datang. Mana mau dia kehilangan kesempatan mengambil upah. Aduh, matamu di mana? Lihat kalau jalan. Maaf, Ki. Maaf. Tidak sengaja. Maaf. Kesandung, Ki. Mampus saja sekalian. Bukan aku yang mampus, tapi kamu sendiri, Ki. Cukup. Naik. Cukup katanya, Neng. Naik. Mana kain keringnya, Ki? Wah. Neng, cepat ganti. Nanti masuk angin. Mana obatnya, Ki?
Waktu minum jangan bernapas. Minyaknya mana? Minyak lembak Nagaseta. Hah? Celaka. Kenapa, Ki? Botolku. Hilang. Wah, Mau apa, Ki? Tidak hilang, Ki. cadangan. Sebentar, Ki. Sebentar. Ada apa lagi? Bagaimana, Mbok? Tenang, Neng. Tenang bagaimana? Aku kan harus bayar upahnya. Nih, kunyah dan balurkan ke seluruh tubuh. Nih, Ini. cepat, ayo. Sudah belum? Sudah apanya? Ki Sangguling mau upahnya tidak? Dia kan harus mencari tempat yang tenang dan aman, Ki. Bagaimana, Mbok? Beres. Sudah katanya, Ki. Sudah, Ki. Pelan-pelan, Ki. Nyantai saja, Ki. Aduh, tobat. Kurang ajar. Perbuatan siapa ini? Aduh. Kenapa, Ki? Aduh, sudah diam. Jangan dekat. Jangan dekat. Sudah, Aku sudah. bayar sudah. utang. Sudah. Tidak perlu. Tidak usah. Aki nggak mau. Sudah. Ki, Aduh, tidaklah. Ki, utangnya bagaimana? Ki, impas ya. Aneh, dia betul-betul ketakutan. Mbok kasih apa Neng Sari tadi? Bawang putih. Aku tahu dari pembantunya. Ki Sangguling kelemahannya dengan bawang putih. Jangan-jangan itu kelemahan ilmu Ki Sangguling, Mbok. Kirawon. Ki Ahmad. Berhasil, Ki? Tentu. Berapa Neng Sari harus bayar? Neng yang sakit. Iya. Terimalah. Berapa ongkosnya? Tidak usah. Hitung-hitung amal saya pada Neng. Betul, tidak usah bayar. Saya mengharapkan bayaran yang lebih gede, Mbok. Bayaran dari Tuhanku. Semoga mengampuni dosa-dosaku yang telah lalu. Terima kasih, Kisanak. Awas, Guru! Dia! Jangan teriak-teriak seperti anak kecil. Sakit, Guru. Lihat, Guru. Aduh. Tolong obati dia. Guru, tolong, Guru. Minggir kalian. Akan aku obati dia supaya bisa berjalan. Kenapa dia dibunuh, Guru? Kamu tahu apa? Dia itu hanya akan menyulitkan kalian. Sekarang dia bisa bebas berjalan kemana dia suka. Bebas sebagai roh. Bisa gentayangan kemana-mana.
Maafkan ya, Ki. Saya mau nanya. Tapi tolong dijawab dengan jujur. Iya, Kamu kenal Neng Sari di mana? dari Mbok Kukut, Ki. Kamu kenal siapa dia? Tidak. Pernah melihat dia berlatih silat? Apa Neng Sari ada potongan pendekar, Ki? Aku yakin dia bukan orang sembarangan. Cerita Neng Sari terkena Brajawisa padaku dulu. Aku jadi ragu kebenarannya. Mengapa, Ki? Brajawisa itu tidak sembarangan dilepaskan. Kecuali pada musuh-musuh yang benar-benar sakti dan tangguh. Melihat parahnya luka Neng Sari, jelas ia dipukul secara langsung oleh musuh yang sakti Mandraguna. Dia itu pendekar yang pilih tanding, Ki. Dia itu licik dan banyak akal. Selama ini aku ditipunya. Penyakitnya sekarang ini hampir sembuh. Tapi selama ini, aku belum pernah mendapatkan upahnya. Nah, ini uang untuk kamu. Tolong awasi Neng Sari. Dan kalau ada apa-apa, laporkan padaku. Baik, Ki. Terima kasih, Ki. Iya, sama-sama. Jangan lupa lapor ya. Baik, baik, Ki. Kirawon, Betul, Neng. sebentar. Masuk, Ki. Bagaimana, Ki? Ada berita apa? Saya diberi uang oleh Ki Sangguling. Dia ingin tahu riwayat hidup Neng Sari. Ki Sangguling bilang Neng Sari seorang pendekar. Benar, saya memang seorang pendekar. Saya murid Mak Lampir, penganut ilmu sesat dari golongan hitam. Tapi sekarang saya sudah tobat. Oleh sebab itulah saya dihukum oleh guru saya. Saya dihajar Mak Lampir. Sebetulnya dia bermaksud untuk membunuh saya dengan menggunakan ajian Brajawisa. Tapi Allah berkehendak lain. Saya berhasil diselamatkan orang, walaupun dengan luka parah. Apa warta ini bisa saya sampaikan kepada Ki Sangguling? Jika Neng Sari mengatakan tidak, maka saya pun akan diam. Silakan saja, Ki. Sampaikan. Supaya tidak sia-sia Ki Sangguling membayar Kirawon. Rupanya di dalam gua si Begawan itu membuat terowongan dan ruangan rahasia, sehingga bisa bebas dari kejaran kita. Mereka datang, Guru. Bagus. Naga Boga datang membawa pasukannya. Aku bisa memanfaatkannya untuk mengobrak-abrik gua itu. Ada kesulitan, Guru? Begawan Girinata menyandra Kalagondang. Dia licik dan licin. Bawa pasukanmu.
obrak-abrik gua itu. Baik, Guru. Ayo. Tiongkok, kau boleh pulang. Tugas belum selesai. Sudah disuruh pulang. Enak tenan. Terima kasih, Malampir. Ayo jalan. Kemana, Guru? Kita harus mengawasi gua itu. Naga Boga dan pasukannya akan mengobrak-abrik seluruh isi gua itu. Begawan Girinata dan Kalagondang pasti akan keluar. Tapi gua itu banyak lubangnya di mana-mana untuk jalan keluar. Sukar sekali mengawasinya, Guru. Bisa. Tapi kita harus naik ke tempat yang tinggi untuk bisa mengawasi semua tempat di sekitar gua ini. Makanya kita harus ke puncak tebing itu. Ayo jalan. Itu kan obatku. Kenapa di tangan dia? Hei, itu minyakku. Serahkan botol itu padaku. Jangan sembarangan menuduh, Ki. Aku bukan pencuri. Dari mana kau peroleh minyak itu? Dari seseorang. Siapa? Tidak perlu kau tahu. Dia bilang minyak ini ditemukan ketika berada di sebuah jalan. Aku tidak mau tahu. Pokoknya itu milikku. Cepat serahkan. Tidak, Ki. Minyak ini milikku. Dan aku akan mempertahankannya walaupun harus bertaruh nyawa. Itu berarti kau menantangku. Aku ambil dengan paksa. Ampun. Saya masih ingin hidup. Baik, aku beri kamu hidup. Tapi jawab dulu pertanyaanku dengan jujur. Duduklah. Bagaimana pendapat Ki Sangguling tentang penyakitku? Bisa dikatakan sembuh? Pijat telapak tanganmu keras-keras. Sakit? Tidak. Tidak sama sekali. Sama sekali tidak. Tarik nafas pelan-pelan dan dalam. Apa yang kamu rasakan? Tidak. Tidak ada perasaan apa-apa. Berarti kamu sudah bisa dinyatakan sembuh. Apa nasihatmu agar aku kebal terhadap Raja Wisa? Dan aku bisa menolong orang lain jika terkena Raja Wisa? Jadikanlah minyak yang kamu punyai sebagai bibit. Teteskanlah pada campuran minyak telon, minyak gandapura, dan minyak sabta jingga.
Sebelum dimasukkan ke dalam botol, pangganglah dulu. Setelah itu, isikan dalam botol tanpa bernapas. Ada lagi? Jangan lupa, setiap kamu mau tidur dan sudah tidur, lakukanlah yoga samadhi mudra. Yoga sanas. Niscaya lahir batin, kau akan kokoh dan sentosa. Terima kasih, Ki. Tadi aku menggunakan aji jala geni. Obatilah luka-lukamu dengan minum ramuan widara upas, Bratawali jintan hitam dan rakrak mayang. Maaf, Ki. Aku telah membuat Aki menjadi laki-laki yang tidak wajar untuk sementara. Maksudmu? Sangguling tidak merasakan apa-apa? Perut umpamanya? Tidak. Hanya mulai sedikit. Bantulah orang banyak dengan ilmumu, Ki. Penyakitmu obatilah oleh Aki sendiri. Barangkali bisa. Jika tidak, carilah aku. Ini pelajaran buat kamu, Ki. Orang yang sakti, masih ada yang lebih sakti lagi. Peribahasa bilang, di atas langit, masih ada langit lagi. Sekarang, Ki Sangguling kena batunya. Sudah diam, pergi sana. Nah, itu ada yang keluar dari dalam gua, Guru. Itu Naga Boga dan pasukannya. Begawan Girinata dan Kalogondang mana? Pasti ada yang tidak beres. Kami tersesat di dalam gua, Guru. Begawan Girinata dan Kalogondang tidak kami temukan. Sebaliknya pasukan kami hancur. Banyak yang mati tertimpa reruntuhan gua. Licin benar Begawan itu. Kemana aku harus mencari Kalogondang? Parsubunggala aku tidak mampu menembusnya. Kurang ajar. Si Gerandong. Aku harus menemukan si Gerandong. Siapa Gerandong itu, Guru? Pendekar macam apa kamu? Gerandong saja kamu tidak tahu. Ampun, Guru. Aku harus minta tolong pada murid-muridku. Naga Boga, bawa pasukanmu pulang ke tempatmu. Baik, Guru. Kau Sangga Palek dan kau Sangga Bedudang, pergilah ke Sendang Gintung. Temui aku di sana. Baik, Guru. Hah? Aku datang ke Tingsari. Jangan melawan Cahayu. Kau harus ikut aku. Jangan terlalu banyak berharap. Aku tidak mau menjadi budakmu. Guru, tidak tahu malu.
Laki-laki macam apa kalian? Mengeroyok seorang wanita. Siapa kamu? Picisan. Kurang aja. Kita dibilang picisan, Kang. Bagaimana tidak picisan? Dengan aku saja kau tidak kenal. Dia berani menghina kita. Kurang ajar. Keterlaluan dia. Belum tahu siapa kita. Beri dia pelajaran, dia sembuh. Ayo. Ayo, jangan satu-satu. Majulah kalian bertiga. Supaya lebih cepat aku bunuh. Jangan coba-coba mengganggu muridku. Guru, terima kasih atas pertolongannya, Guru. Kenting Sari, di mana saudara-saudaramu? Ditawan oleh Guru Pandian. Sudah hampir 1 tahun, Guru. Kurang ajar. Guru Pandian dari desa Gerobokan itu. Benar, Guru. Dukun. Pasti saudara-saudaramu dijadikan budak untuk mengerjakan suruhan-suruhan dukun itu. Betul, Guru. Ikut aku. Saudara-saudaramu itu harus segera kita bebaskan. Dan dukun itu akan aku beri. Pokoknya saya ingin saudaraku itu sembuh, Mbah. Dasan namanya. Memangnya saudaramu itu kenapa? Perutnya busung sudah 3 tahun. Diobati macam-macam tidak sembuh-sembuh. Ada orang bilang saudara saya itu kena guna-guna. Sebab itulah saya datang kemari untuk menanyakan kebenarannya kepada Mbah. Anda datang, Dara Guru. Perintah apa yang harus kami laksanakan, Dara Guru? Ada yang harus aku tolong. Dasan namanya. Dia kena penyakit busuk. Apa benar dia terkena guna-guna? Benar, Dara Guru. Guna-guna jenis apa? Braja Lawen, Dara Guru. Siapa yang membuat? Kiwasa Dega. Dia itu bicara dengan siapa, Pak? Atas suruhan siapa? Tidak tahu. Dengan setannya barangkali ya, Pak. Ngomong jangan ceplas-ceplosin, Mbah, ngerti tahu. Saudaramu Dasan pernah punya istri muda ya? Loh, kok si Mbah tahu? Penyakit saudaramu itu benar kena guna-guna. Braja Lawe namanya. Bagaimana menyembuhkannya, Mbah? Mahal. Mengerjakannya berat. Ongkosnya pun bisa seharga 1 kerbau. Bagaimana, Bu? Mahal katanya. Mahal mana, Pak, dengan nyawa saudaraku? Biar, pokoknya saudaraku itu harus sembuh. Boleh, Mbah. Kami akan bayar seharga 1 kerbau. Yang penting penyakit saudara kami bisa sembuh. Sanggup? Betul-betul sanggup? Sanggup, Mbah. Siapa yang akan bertanggung jawab bayar? Saya, Mbah. Mana jari jempolmu? Minta cap jarimu. Jika kau tidak membayar, kau akan menggantikan sakitnya. Bahkan lebih berat lagi. Anda datang, Dara Guru. Perintah apa yang harus kami lakukan, Dara Guru? Siapa yang menjadi penunggu Braja Lawe? Kidur Sura bersaudara. Sebutkan satu persatu. Siapa saja? Dursura, Durkala, Durireng, dan Dursana. 4 semuanya. Benar, Dara Guru. Dari golongan jin apa? Jin hitam. Mereka sangat jahat sekali. Mereka akan membunuh Dasan mati secara perlahan-lahan. Di mana perangkap guna-guna itu berada? Ditanam di depan pintu.
Sekarang tugasmu mengusirnya. Kami hanya berdua. Kami tidak mampu mengusirnya, Dara Guru. Mereka lebih kuat dan sakti, Dara Guru. Pokoknya aku tidak mau tahu. Tapi kami tidak... Ampun, Dara Guru. Ampun, Dara Guru. Kami mau hidup, Dara Guru. Ampuni kami. Sanggup kamu mengusir penunggu Praja Lawe? Sanggup, Dara Guru. Usir sekarang. Cepat laksanakan. Baik, Dara Guru. Pada hari Selasa Kliwon nanti, tepat matahari di atas ubun-ubun, gali tanah di depan pintu. Apapun yang kau dapat, ambil dan bawa ke sini. Baik, Mbah. Kenting Sari, apakah selama saudaramu ditahan Guru Pandean, muridku si telah si tahu? Tidak, Guru. Kau sama sekali tidak memberitahukan padanya? Tidak, Guru. Saya lupa. Mungkin karena terlalu sedih dan bingung. Sebab kehilangan saudara saya. Lupa? Lupa hampir 1 tahun. Kita ke tempat telasi sekarang. Baik, Guru. Apa yang harus kita lakukan sekarang, Dek Jamas? Menghadapi Dursura bersaudara, sama saja dengan bunuh diri. Kita bukan tandingan mereka. Kita harus segera mencari bantuan, Kak Wulan. Kemana? Aku ada akal, Kak Wulan. Bagaimana? Kita minta bantuan Kakang Mbok Telasih. Betul. Dengan bantuannya, semuanya jadi beres. Ayo kita ke sana. Baik. Kau tidak tahu nasib saudaramu. Itu karena kau masa bodoh pada saudara seperguruanmu. Sekarang pergilah dengan Kenting Sari. Serbu rumah Guru Pandean. Selamatkan Kenting Wulan dan Kenting Jamas dari kekuasaanmu. Baik. Guru, Wulan, Kak Jamas. Kenting Wulan, Kenting Jamas. Benar, Guru. Tolonglah kami, Guru. Sekarang kami dalam kekuasaan Guru Pandean. Kekuatan kami diambil. Dan sekarang kami diikat dengan Raja Sapu Bumi. Kurang ajar. Dan sekarang kalian sedang mendapat tugas. Benar, Guru. Memasukkan teluh, santet, guna-guna, atau mengambilnya. Mengambilnya, Guru. Jadi kau harus melawan para penunggu. Berarti harus melawan murid-muridku yang lain. Benar, Guru. Kami pernah menolak dengan segala alasan. Tapi kami malah dihajar, Guru. Sekarang kembali ke tempat Guru Pandean bersama Stelasi dan Kenting Sari. Lawan dia. Dan jangan biarkan hidup. Baik, Guru. Tapi bagaimana dengan ikatan kami, Guru? Aku yang akan melepaskannya. Sini, duduk di depanku. Sekarang kalian bebas. Sekarang kita memiliki kekuatan lagi, Kak Wulan. Jangan buang waktu. Serbu Guru Pandean. Telasih, Kenting Sari. Bantu saudara-saudaramu. Aku di belakang kalian. Kenapa kalian pulang? Aku tidak sudi jadi budakmu lagi. Kami datang untuk menuntut balas. Kurang ajar. Siapa yang berani memecahkan baju wajah samsaraku? Aku yang memecahkannya, Pandean. Kau mau apa? Malampir. Tidak percuma kau menjadi dukun sakti yang tersohor. Tapi sekarang, hadapi murid-muridku. Bereskan dia. Baik, Guru.
Mungkin dia yang dimaksud Menir Hendrik. Iya, tidak salah lagi. Siapa lagi kalau bukan dia? Ciri-cirinya sama. Kita ikuti dia. Ya. Itu orangnya, Tak. Sepertinya iya. Coba saya buktikan dulu. Bunga bakung. Bunga melati. Gending keraton. Bende Mataram. Alhamdulillah. Sudah lama kami ingin bertemu dengan Andika. Ada yang ingin kami bicarakan. Untuk apa? Eka Wacana. Tukang warung itu namanya Sarkim. Dia akan membawa Andika ke tempat yang dituju. Dia akan berhenti dan membungkuk membetulkan terompahnya. Arah kepalanya menunjukkan rumah yang harus Andika masuki. Ketuklah dengan terima dia suara. Tunggu. Ada apa? Lihat di sana. Orangnya ada di dalam. Paling sedang makan. Ayo kita serang bersama. Jangan menyalahi perintah. Menir Hendrik melarang kita untuk bertindak sendiri. Kita lapor. Kau saja yang lapor. Aku tunggu di sini. Baik. Hati-hati. Jangan bertindak gegabah. Rencana Menir Hendrik bisa berantakan. Ya, ya. Kuda, tak? Benar, Menir. Saya lihat dia masuk ke situ. Selesai! Siap, Mayor. Siapkan satu regu pasukan.
Bawa beberapa pendekar, ikuti Koleng. Tangkap Lindu Aji hidup atau mati. Percuma, Mayor. Antawirya, apa kabar Demang? Apa Menir mau menangkap Lindu Aji hanya dengan satu regu pasukan? Itu hanya akan mengantar nyawa saja, Menir. Lindu Aji pendekar sakti pilih tanding. Ia licin seperti belut. Bagaimanapun, dia harus ditangkap. Ini perintah Gubernur Jenderal dari Batavia. Saya ingin tahu. Menir lebih senang kehilangan uang atau pasukan? Apa maksudmu? Jangan bertanya dulu. Jawab pertanyaan saya itu. Tentu aku lebih suka hilang uang daripada korbankan pasukanku. Kalau begitu, beri saya uang, Menir. Dan saya akan serahkan Lindu Aji kepada Menir, hidup atau mati. Bisa aku pegang perkataanmu? Saya tidak pernah main-main, Menir. Tapi... Apa pernah saya kecewakan Menir? Oh, tidak. Nah, kalau begitu tidak ada alasan Menir untuk ragu-ragu terhadap kemampuan saya. Baik. Berapa uang yang kau minta? 700 ringgit. Oh, banyak sekali. Aku tidak punya uang sebanyak itu. Saya tahu Menir tidak ada uang sebanyak itu. Tapi Menir bisa lapor pada atasan Menir. Nanti yang akan membayarnya atasan Menir. Atau mungkin juga Kanjeng Temunggung. Atau bisa juga Tuan Residen. Ingat, Menir. Lindu Aji berbahaya bagi company. Dia bisa menyatukan para bupati di seluruh tanah Jawa ini untuk menyerang Batavia. Seperti yang dilakukan Sultan Agung sekarang ini. Beri aku keyakinan bahwa usahamu pasti berhasil. Menir masih ragu? Bukannya ragu. Tapi aku harus usahakan uang banyak. Dan aku harus bisa yakinkan atasanku, atau mungkin komisaris, agar dananya cepat dikeluarkan. Begini, Menir. Siapa saja yang membantu perjuangan kita, Pak Kuwu? Kuwu Ahmad, Temang Kanda, Lebetarup, dan yang diam-diam membantu adalah Tumenggung Wangsasena. Apakah mereka mau mengirimkan orang-orangnya ke Batavia? Betul. Kalau tidak salah, lebih dari 50 orang sudah dikirim ke Cirebon. Ada lagi Demang yang bisa kita mintai bantuannya? Sepertinya Demang Antawirya juga bisa dimintai bantuannya. Demang Antawirya? Apa iya? Demang Antawirya selama ini diam-diam saja. Berbeda dengan Demang Sakiman. Dia jelas terang-terangan membela company. Adik Demang Antawirya, Raden Sukmanawirya, adalah pejuang yang paling gigih dan sangat membenci company. Saya pikir kakaknya pun demikian. Hanya saja dia belum berani terang-terangan. Karena wilayahnya telah diduduki company. Jika Pak Kuwu yang mendekati, barangkali Demang Antawirya bisa jadi pendukung kita. Betul. Bagaimana menurut Kanjeng? Jika Demang Antawirya kita dekati, dan kita jadikan pendukung kita. Hati-hati. Kita harus tetap waspada. Jika wilayahnya sudah berada dalam kekuasaan company, mungkin saja mereka sudah dibina oleh company. Tapi tidak ada salahnya jika kita selidiki dulu. Baiklah, akan saya jajaki, Kanjeng. Ki! Ki Demang! Ki! Tunggu, Ki! Kuwu Darta. Senang sekali aku bisa bertemu Kuwu. Sama-sama, Ki. Ki Demang mau kemana? Sedang bingung. Semula ingin mencari adikku si Sukmanawirya. Tapi aku tidak tahu kemana adikku berada. Ada kabar burung dia ke Batavia. Ada keperluan apa mencari adik Ki Demang? Ki Kuwu tahu. Gusti Sultan Agung sedang mengirimkan tentaranya ke Batavia. Tahu? Terus terang, aku ikut tergugah. Itu bagus, Ki Demang. Iya. Tapi adikku entah ada di mana. Aku tunggu-tunggu tidak pernah muncul-muncul. Betul. Ki Demang mau memberikan dana untuk perjuangan. Ki Kuwu kira aku bohong. Bukan begitu. Kalau memang benar, saya akan mengenalkan Ki Demang dengan petinggi Mataram yang bisa dipercaya untuk menyampaikan sumbangan Ki Demang. Siapa namanya? Lindu Aji. Lindu Aji yang sudah tersohor itu? Benar. Bagaimana? Aku setuju. Tapi aku minta di tempat rahasia. Kenapa? Aku tidak mau diketahui company. Jika dilihat mata-mata company, aku bisa celaka. Bagaimana kalau di rumah saya? Itu sama saja menyuruh aku ditonton penduduk. Bahwa aku mendukung Laskar Mataram. Aku bisa digantung company di alun-alun.
Ki Demeng maunya di mana? Hutan Randusari. Jauh amat. Demi keselamatan. Baik. Kapan? Kalau bisa besok. Baik. Besok kami datang. Musuh-musuhku orang-orang sakti. Mereka dari aliran putih. Dari bangsa apa, Guru? Jin seperti kami atau dari bangsa manusia, Guru? Ada bangsa jin, ada juga yang manusia. Boleh kami tahu siapa mereka, Guru? Kalian memang harus tahu. Mereka yang dari bangsa manusia adalah Kiai Jabat, Kiai Ageng Jembar Jepantoro, Kiai Basari, Nyi Bidara, dan Sembara. Ada satu lagi yang kalian juga perlu hati-hati padanya. Karena saktinya, Guru? Bukan. Karena dia cerdas, Guru? Bukan. Karena... Apa maksud Guru? Bukankah dia jadi lebih mudah dikalahkan? Kenapa kami harus takut pada orang yang... Dan yang konyol? Dia menurut kita, karena tidak punya Aji Jaya Kawijayan. Olah batin dan raganya kosong. Tapi dia orang jujur, polos dan lugu. Justru kalianlah yang harus berhati-hati kepada orang yang jujur, polos dan lugu. Kenapa, Guru? Karena orang yang polos, jujur dan lugu, hatinya bersih. Tuhan selalu bersama orang yang jujur dan benar. Serta selalu menyertai orang yang lemah. Siapakah dia itu, Guru? Basir, orangnya gemuk dan suka makan. Kenapa tertawa? Entah kenapa tiba-tiba aku ingin menghadapi dan mempermainkannya. Guru menyuruh hati-hati malah menantang. Kenapa mesti takut? Guru kan bilang dia lemah. Benar, dia lemah. Tapi kau tidak boleh gegabah dan meremehkannya. Baik, Guru. Sekarang kita mau meneruskan kemana, Guru? Ke tempat Rara Branga. Siapa dia? Bangsa jin seperti kami? Bukan, dia bangsa manusia. Dia guru sebuah padepokan. Semua muridnya wanita. Aku akan minta pertolongan padanya. Ayo kita lanjutkan perjalanan. Tahu di mana Mak Lampir sekarang, Kisanta? Di mana Mak Lampir? Saya tidak tahu, Kiai. Tapi saya bisa merasakan kita bakal ketemu. Tahu di mana tempat ketemunya? Ingat, Kiai, hanya firasat. Tumben kau, Sir. Biasanya gini hari sudah rewel minta ke warung. Sebetulnya sudah dari tadi. Perutku ini memang perut priayi. Sudah waktunya, ya mesti berbunyi. Beri peringat. Tanda, justru perut itu tidak boleh disia-siakan. Di perut ini sumber dari segala sumber kekuatan. Coba kalau tidak ada perut, pasti tidak ada kamu dan saya di dunia ini, Sembara. Makanya perut nomor 1, perut, Sembara. Aku belum tahu mereka itu siapa saja. Tapi aku yakin Basir ada di antara mereka. Aku ingin memperdaya musuh guru yang bernama Basir. Apa yang harus aku lakukan? Jangan gegabah, Desari. Jangan-jangan kau bisa... Tidak apa-apa. Asal waspada dan hati-hati. Dengar, Gajah Mas. Menjadi murid Mak Lampir itu harus berani. Apa yang harus aku perbuat, Guru? Basir itu suka makan. Disodorkan makanan yang enak-enak, pasti akan ditelannya. Meski di dalamnya ada racunnya? Meski di dalamnya ada ular sekalipun. Gampang sekali untuk membunuhnya. Kau jangan membunuhnya. Sengaja aku tidak membunuhnya. Karena dia akan aku jadikan budakku untuk tujuan yang lebih besar nanti. Oh ya? Betul, Guru. Aku pun ingin menjadikan Basir sebagai budakku. Bicaramu menunjukkan kau yakin sekali bisa mengalahkannya, Desari. Kenapa tidak? Bahkan aku sudah tidak sabar. Ingin sekali bertemu dengan dia. Awas, jangan sampai jatuh cinta. Ih. Jadi besok siang Lindo Aji mau ketemu kamu. Benar, Menir. Aku mau tangkap Lindo Aji. Jangan dulu, Menir. Kenapa? Lindu Aji tidak akan bisa kita tangkap sebelum kita tahu kelemahannya. Apa kelemahannya, Demang? Harus kita selidiki dulu, Menir. Terlalu lama. Besok aku akan tangkap dia. Saya takut gagal, Menir. Pasti akan banyak jatuh korban. Lindu Aji bukan pendekar biasa.
Pendekar mana yang tahan dihantam peluru pistolku ini? Tunjukkan, Demang. Siapa? Lindu Aji? Demang lihat nanti. Lindu Aji akan menjerit, memanggil ibunya. Karena tempurung lututnya, aku hancurkan dengan pistol ini. Di mana kau, Darta? Sudah setengah hari begini. Bayangannya pun belum kelihatan. Aku sudah datang, Ki. Loh, mana Lindu Aji? Ada. Jangan khawatir. Andika yakin tidak ada yang mengikuti. Tidak gitu, Bang. Aman.